hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Rizki itu harus dijemput. Makanya punten mohon maaf ya, Ahilman tuh paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi gawe henteu gitu. Cicing we. Statusnya naon? Akan indah pada waktunya. Statusnya akan indah pada waktunya. Tahajud malas. Subuh kesiangan. Duha nggak mau. Zuhur kelewatan. Asar kesorean. Maghrib di perjalanan. Isya ketiduran. Statusnya akan indah pada waktunya. Indah yang mana keles? Yang paling kesel lagi, udah mah ikhtiar langitnya enggak, ikhtiar buminya juga enggak. Bangunnya kesiangan, suruh kerja enggak mau, milih-milih kerjaan. Ayah bunda sayang, kondisi saat ini membutuhkan kita ya, mengistirahatkan otak, menghidupkan hati katanya. Iya enggak? Sekarang kan serba enggak nentu Pak, betul enggak sih? Dipikir pakai logika makin enggak nyambung. Jadi gimana? Kita butuh kedekatan dengan Allah yang kuat Pak. Beneran. Beneran. Doa kita harus makin kenceng Bu sekarang Pak. Betul apa enggak? Ya, amal kita harus makin banyak Pak. Ini bentuk kita ngundang rizki. Allah tuh datang ke kita gitu loh. Kita ngandelin usaha kita semata, capek yang ada Pak. Capek enggak kira-kira? Capek. Ya kan? Ngandelin strategi A, B, C, D. Stres Pak. Stres. Kita butuh strategi langit kayaknya sekarang itu. Ya, Allah yang bisa menggerakkan semuanya ini. Kan kita jelas, yakin kan? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngatur rizki kita siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Allah. Maka catatannya adalah jangan sampai ikhtiar kita menjemput rizki melupakan kita kepada Allah Sang Maha Pemberi rizki gitu loh maksudnya. Jelas? Jangan sampai kesibukan kita menjemput rizki membuat kita lupa dan lalai kepada Allah Sang Maha Pemberi rizki. Contoh ya, sholat aja Pak, sholat aja. Ini pesan dari Ahilman ya. Bapak Ibu, Ayah Bunda jamaah, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Sholat itu indikator kebaikan seseorang. Makin baik sholatnya, baik semua amal. Dan sholat itu adalah amalan yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat pertama kali. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Jika benar sholatnya, benar semua amalnya. Jika buruk sholatnya, buruk seluruh amalnya. Termasuk Bapak Ibu, sholat itu indikator kebaikan rezeki kita. Sholatnya benar, rizkinya lancar dah. Buka surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha. Dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Apa kata Allah? Kalau sholatnya udah benar, sholatnya udah bagus, sholatnya udah baik gitu. La nas'aluka rizqan. Jangan pernah bertanya tentang rezeki gitu. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka. Kami yang akan menjamin rezekimu kata Allah. Wal akibatu littaqwa. Karena itu akibat ketakwaan engkau kepadaku kata Allah. Jadi sebenarnya yang butuh sholat itu kita atau Allah? Kita. Allah tidak butuh ibadah kita Pak. Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya perhatikan ya. Kalau dalam sholat kita baca Fatihah. Fatihah itu kan kalau kita bedah lebih mendalam. Itu kan curhatan seorang hamba kepada Tuhannya gitu. Ya kan? Komunikasi kita ke Allah itu. Coba dari bacaan pertama tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti di saat itu kita mengikrarkan diri kita. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada hamba kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling mengasihi hamba kecuali siapa? Allah.
Berarti di saat yang bersamaan, kalau ada di antara bapak ibu yang bekerja, kemudian kecewa dengan perusahaannya, kecewa dengan tempat bekerjanya, jangan kecewa kata Allah. Bukankah kita baca ketika sholat, oke, orang bisa mengecewakanku, oke, perusahaan bisa menyakitiku, oke, semua bisa melukaiku, tapi aku yakin Allah tidak akan pernah menyakitiku. Allah tidak akan pernah melukaiku. Allah tidak akan pernah menzalimiku. Kenapa? Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau ibu punya rumah tangga, kemudian ibu ngerasa di rumah tangga ini suami nguji kita. Kita sakit dengan keadaan suami itu misalnya, ibu gak akan kecewa. Karena ibu punya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kita baca lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Berarti di saat itu kita bilang apa sama Allah? Ya Allah, hari ini hamba ada, ini karenamu ya Allah. Tidak berhak ada yang dipuji kecuali siapa? Allah. Berarti mengajarkan kita untuk tidak apa? Untuk tidak sombong. Yang punya jabatan jangan sombong. Yang punya kedudukan jangan sombong. Yang punya harta jangan sombong. Kenapa? Kecil kita di hadapan Allah. Allah yang maha besar. Berarti saat kita baca Fatihah sedang menundukkan apa? Menundukkan kesombongan kita kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nih, lihat kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Kalau kita minta tolong ke Allah, berarti kalimat sederhananya kita lagi punya masalah gitu loh. Kita lagi kurang, kita lagi sulit, kita lagi susah, kita minta tolong ke Allah. Apa yang kita minta sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hantarkan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, hamba punya persoalan ini ya Allah. Kan gitu? Gimana jalannya ya Allah? Bukakan jalannya ya Allah, berikan jalannya ya Allah. Kan gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Salat, Pak. Salat itu pintu kebaikan. Salat itu pintu ampunan. Salat itu pintu kasih sayang. Salat itu pintu rezeki. Itu bagian dari ikhtiar langit kita. Jelas? 3. Konsep rezeki itu tawakal ke Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar. Yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Cukup. Cukup semua. Makanya doa nih, doa keluar rumah, apa doanya? Pas kita bawa bekerja, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa. Barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan mendapatkan 3 hal. 1, kecukupan. 2, keselamatan. 3, ketenangan atau kelapangan. Tawakal. Tugas kita cuma ikhtiar. Allah yang nentuin segalanya. Jelas? Jelas? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, maka dia akan mendapatkan rezeki seperti rezekinya seekor burung. Keluar pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang. Pulangnya kapan burung itu? Burung pulangnya kapan? Sore. Ada burung yang lembur enggak? Burung keluarnya pagi, pulangnya sore. Pulang sore dalam keadaan perutnya kenyang. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit burung yang pulang membawa bekal bagi anak-anak burung yang lainnya. Kenapa? Sikap tawakal ke Allah. Ustadz, apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri ke Allah. Ingat ya, ada 3 kalimat yang beda nih. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Beda atau sama? Coba. Terserah, menyerah, berserah. Beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Di situ. Iya, saya tahu itu di situ. Ahilman, apa bedanya? Kalau terserah tidak punya tujuan. Terserah itu nggak punya tujuan. Dia tuh hidup mau ngapain nggak tahu gitu.
Urusan kerja mau ngapain? Udah pokoknya saya kerja. Itu gak ada tujuan. Nah, kalau sekarang udah tahu kan? Kita kerja tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya apa? Amal soleh. Tujuannya apa? Dakwah gitu ya. Ya. Kalau terserah gak ada tujuan. Menyerah gak ada usaha. Pasrah. Udah ada. Udah. Ustadz, udahlah. Bapak mah tinggal nunggu mati aja Ustadz lah. Menyerah itu. Kalau berserah, tujuannya ada, usahanya ada, hasilnya dia serahkan kepada siapa? Allah. Jelas kira-kira? Jelas? Selama ini Bapak Ibu ada pada zona mana? Terserah, menyerah, atau berserah? Atau tidak tiga-tiganya? Dari yurta ya merenan. Ustaz yang ngasih kumahang kewe cina. Gimana nanti aja? Jangan terserah, jangan menyerah, harus apa? Berserah. Sok we kerja atau ikhtiar mah tidak akan pernah mengkhianati hasil, betul nggak? Bismillah we. Da Allah lihat kok kerja kita. Allah lihat apa usaha kita. Betul apa enggak? Maka yang keempat, tutup pertemuan ini konsep rezekinya apa? Jangan membatasi rezeki dengan urusan harta saja. Jelas? Rizki Allah itu luas dan banyak. Setuju? Yang sempit apa? Catat ya, tolong catat buat status di sosial media ini. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Jelas? Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Rizki yang paling rendah namanya apa? Harta dunia. Jadi harta itu rizki yang paling rendah. Artinya gimana Ahilman? Kalau kita dilebihkan hartanya, ya jangan sombong. Karena itu baru rizki yang paling apa? Paling rendah. Begitu sebaliknya, kalau kita disempitkan hartanya, jangan putus asa. Jangan seakan-akan, mohon maaf ya, kita di PHK, Ustadz udahlah, aku mah udah selesai hidup ini, udah gak ada harapan lagi, hopeless Ustadz. Rizki yang paling rendah. Harta itu rizki yang paling rendah. Naik lagi, rizki yang paling tinggi, apa namanya? Apa? Sehat walafiat. Rizki yang paling tinggi apa namanya? Sehat walafiat. Kudu jelas nih, afiat. Karena yang paling penting afiatnya. Ustadz, apa bedanya sehat dengan sehat walafiat? Sehat itu, punten, urusan fisik. Kita punya mata, bisa melihat sehat. Tapi kalau afiat, matanya hanya melihat yang baik-baik. Jelas? Coba saya mau tanya, mata kita fungsinya untuk apa? Untuk apa? Nah, perbaiki sekarang. Melihat yang baik-baik. Kalau hanya melihat, punten mohon maaf, binatang juga melihat. Betul nggak? Hewan juga melihat. Tapi manusia diberikan mata. Dengan matanya dia melihat yang baik-baik. Maka dia minta apa? Sehat wal afiat. Lisan bisa bicara, sehat. Tapi kalau dia sehat wal afiat, bicaranya yang baik-baik. Tidak suka bohong, tidak ingkar janji, tidak fitnah, tidak sumpah serapah. Tidak sering gibah, sehat walafiat. Jelas? Bapak Ibu, jangan membatasi rezeki dengan urusan apa? Harta saja. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit apa? Hati kita. Yang sulit apa? Pikiran kita. Yang mahal apa? Gengsi kita. 4 konsep rezeki yang harus kita pahami. Ulangi. 1 apa? Halo? 1 apa? Rizki sudah dijamin. Oleh siapa? Oleh Allah. 2, rizki harus dijemput, diikhtiarkan. 3, tawakal dalam urusan rizki. 4, jangan membatasi rizki dengan urusan harta dunia semata. Ulangi. 1 apa? Rizki sudah dijamin. Oleh siapa? Oleh Allah. Jadi gimana? Nggak usah lagi khawatir urusan rizki. Karena sudah dijamin. Rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar.
Rizki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Kalem aja, keles gitu. Tenang aja. 2, rizki harus apa? Dijemput, diikhtiarkan. Ayo, ikhtiar ada berapa pembagiannya? Ada berapa? 2. 1 ikhtiar apa? Bumi. 2 ikhtiar apa? Atau dibalik, ikhtiar langit dulu baru ikhtiar bumi. Ayo, mulai sekarang. 3, apa konsepnya? Tawakal. Apa itu tawakal? Berserah. Bukan terserah, bukan menyerah, tapi berserah. 4 apa? Jangan membatasi rizki dengan urusan harta materi.